Yang pertama ya, tentang amalan untuk menghafal Al-Quran. Tadi udah disebutkan itu. Itu diantaranya terdapat di dalam kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Ya, Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, kekhususan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab tersebut diceritakan tentang satu amalan yang bisa menguatkan hafalan Al-Quran. Jadi amalan ini disandarkan kepada kisah yang dialami oleh Imam Ali karramallahu wajhah dengan Rasulullah SAW. Imam Ali datang menghadap kepada Nabi, menceritakan tentang hafalannya yang lemah. Kata Imam Ali, kata Rasulullah SAW, wahai Ali, maukah engkau saya ajari suatu amalan yang apabila kamu amalkan maka Allah akan memberikan kekuatan hafalan kepadamu. Maka Imam Ali kemudian menjawab, ajari saya ya Rasulullah. Nabi kemudian mengajarkan untuk bangun di malam Jumat, kalau bisa di sepertiga malam terakhirnya. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, di pertengahan malam saja. Kalau tidak apa-apa juga tidak apa-apa, boleh di awal malam ya, tapi yang paling baik di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian wudulah dengan sempurna, sesempurna yang kita bisa. Setelah itu salat 4 rakaat. Nah, ini namanya salat sunnah taqwiyatul hifzi. Salat sunnah taqwiyatul hifzi, salat sunnah penguat hafalan. Jadi niat di hati. Kalau dilafalkan dengan lisan, usalli sunnata taqwiyatil hifzi 4 rakaat lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah penguat hafalan 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Surah yang dibaca di antaranya sudah disebut sebagian. Di rakaat yang pertama setelah membaca surah Al-Fatihah itu urutannya adalah surah Yasin. Surah Yasin. Di rakaat yang kedua setelah membaca surah Al-Fatihah surah Ad-Dukhan, Hamim. Kemudian di rakaat yang ketiga setelah membaca surah Al-Fatihah yaitu surah Al-Insan. Bukan surah Al-Insan, surah As-Sajdah. Kemudian di rakaat yang terakhir yaitu surah Al-Mulk. Nah, jadi itu 4 surah yang dibaca. Ya, jadi surah Yasin, kemudian surah Ad-Dukhan, kemudian surah As-Sajdah, dan yang keempat surah Al-Mulk. Hampir 200 ayat semuanya itu. Sudah 200-an ayat lah semuanya. Di malam Jumat. Di malam Jumat. Insya Allah Allah akan memberikan kekuatan hafal. Diamalkan ya paling tidak 3 Jumat lah. Maksudnya Jumat ini, malam Jumat depannya, malam Jumat depannya lagi. Dan beliau menceritakan dalam kitab tersebut bahwa sudah ada beberapa orang yang mengamalkannya dan alhamdulillah mendapatkan manfaat dari amalan tersebut. Itu diantaranya tentang amalan supaya bisa mudah untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua mengenai apa tadi? Hamba, iya. Ada 3 tingkatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut dengan ibadah. Yang kedua dinamakan dengan ubudiyah dan yang ketiga disebut dengan ubudah. Ibadah itu adalah beribadah kepada Allah atas dasar ilmu yakin. Kemudian ubudiyah terjemahan Indonesianya kira-kira penghambaan. Ya, kalau ibadah terjemahannya beribadah, ubudiyah itu menghambakan diri kepada Allah. Yang disebut dengan ubudiyah yaitu beribadah kepada Allah atas dasar ainul yakin. Dan yang ketiga disebut dengan ubudah, yaitu beribadah kepada Allah atas dasar hakul yakin. Itu yang paling tinggi. Kira-kira gambaran sederhananya seperti ini sebagai contoh permisalan. Ada tetangga saya penjual madu. Sudah lama saya bertetangga dan saya tahu betul kejujurannya serta pengetahuannya tentang madu. Datang ke rumah saya, dia sampaikan, Ustaz, di rumah ada madu yang manis sekali, lebih manis daripada madu-madu yang lain. Karena tetangga saya ini jujur,
dan saya tahu dia punya pengetahuan tentang madu, saya percaya apa yang dia sampaikan. Kepercayaan saya itu disebut dengan ilmu yakin. Lalu diajaklah saya ke rumahnya. Begitu saya sampai di rumahnya, diambil satu cangkir madu tersebut. Oh, disuguhkan di depan saya. Wah, ini Ustaz, madu yang saya ceritakan tadi. Kepercayaan saya, keyakinan saya pasti bertambah, Pak, dibandingkan yang pertama tadi ketika hanya mendengar ceritanya. Sekarang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Oh, iya. Maka ini yang disebut dengan ainul yakin. Keyakinan yang tertinggi pada saat dia meminta saya, ya silakan Ustaz, dicicipi madunya. Saya cicipi, Pak. Wih, manis betul ini Pak madu. Keimanan saya mencapai kesempurnaannya. Itulah yang dinamakan dengan hakul yakin. Itu permisalannya. Nah, kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tingkatannya begitu. Yang paling rendah levelnya ya ibadah kita atas dasar ilmu yakin. Yang kedua atas dasar ainul yakin, yang tertinggi atas dasar hakul yakin. Terus ditanyakan tadi, gimana kita tahu bahwa Allah SWT mengakui kita sebagai hambanya? Tugas kita beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akui atau tidak, itu sudah bukan urusan kita. Yang penting kita ibadah saja kepada Allah SWT. Sama Pak ya, sering orang bertanya, kira-kira salat saya ini diterima Allah atau tidak? Jangan sampai tidak diterima sia-sia saya melaksanakan salat selama ini. Tugas kita salat, diterima atau tidak itu urusannya Allah ya. Tugas kita itu salat, lakukan dengan cara yang sebaik-baiknya saja yang kita mampu. Kita mau salat saja Pak, itu sudah luar biasa ya, sudah luar biasa. Banyak orang yang tidak mau salat, dan ini alhamdulillah dikasih hidayah, kita mau salat. Ini hidayah luar biasa. Kita mau beribadah kepada Allah SWT, mau menyembah Allah, itu sudah hidayah Allah yang luar biasa kepada kita. Apakah setelah itu Allah terima, Allah akui kita? Itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Asal ya kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya, sungguh-sungguh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita. Dan yang paling utama, bersihkan hati kita dari sifat kesombongan, dari sifat takabur. Karena ciri utamanya hamba Allah itu adalah tidak boleh sombong. Itu ciri utamanya. Itu ciri yang paling utama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu allazina yamsuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan hauna, dengan merendahkan diri. Ya, merendahkan diri kepada Allah SWT, jauh dari sifat kesombongan. Maka jika di hati kita masih ada sifat takabbur, kita tidak akan bisa lulus sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sederhananya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ada mungkin bisa satu. Belum saya ada. Silakan Pak.